السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Masih membahas tentang iman kepada para rasul. Terakhir kita membahas bahwasanya para rasul itu dari golongan laki-laki. Kemudian kelanjutan dari pembahasan itu, wa nu'min anna Allah subhanahu lam yakhushum bi taba'i ukhra ghaira taba'il bashariyah. Kita harus meyakini, mengimani bahwa para rasul mereka tidak diberi tabiat khusus selain tabiat manusia. Wa innama ikhtarahum subhanahu minar rijal alladzina ya'kulun wa yashrabun wa yamshun fil aswaq. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan risalah yang Allah berikan kepada mereka, namun tabiat kemanusiaannya tetap ada. Mereka makan, minum, berjalan di pasar, wayanamun, mereka tidur, wayajlisun, wayadhakun, mereka duduk, mereka tertawa, walahum azwaj wa dhurriyyah, mereka memiliki istri, anak-anak keturunan, dan mereka pun bisa disakiti dan merasa sakit. Mereka pun bisa tersentuh oleh tangan-tangan orang-orang yang zalim. Kita tengok sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdarah pipinya. Beliau berdarah karena dilempar batu. Jadi Nabi dan Rasul mereka juga mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Bahkan tangan-tangan kezaliman pun bisa menyentuh mereka. Karena itu sunnatullah kepada seluruh manusia. Bahkan ada sebagian nabi yang dibunuh. Orang-orang Bani Israel itu bukan hanya mengusir, tapi sampai melakukan pembunuhan kepada para nabi. Dan ada nabi yang dipenggal kepalanya. Ya karena mereka manusia. Wa yanaluhum al-ibtihad wa annahum yamutun. Mereka bisa ditekan dan mereka juga artinya diintimidasi dan mereka juga wafat atau meninggal dunia. Wa qad yuqtaluna bighairi haqq. Dan sebagian ada yang dibunuh dengan cara yang batil. Wa annahum yata'allamuna wa yusibuhumul marad wa sairul a'radil basyariyyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-'aliyya bainal khalq. Dan mereka bisa terkena penyakit dan segala apa yang dialami oleh manusia. Yang itu semua tidak mengurangi martabat mulia mereka sebagai nabi. Hal-hal seperti itu tidak mengurangi martabat mereka sebagai seorang rasul. Berdarah, sakit, terusir, bahkan terbunuh.
itu sama sekali tidak mengurangi martabat mereka sebagai seorang rasul. Karena mereka adalah makhluk yang tergolong atau berjenis manusia. Dan sekali lagi manusia sudah menjadi sunnatullah. Dia akan mengalami hal-hal seperti yang disebutkan tadi. Dan apa yang disampaikan ini tentunya didukung oleh banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 144. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tidak lain Muhammad itu melainkan seorang rasul yang sebelumnya telah berlalu para rasul. Apakah jika ia meninggal dunia atau terbunuh, kalian kembali ke tumit-kumit kalian, yakni artinya kalian kembali murtad? Apakah kalau nabi kalian mati meninggal dunia atau terbunuh kalian murtad? Allah ingatkan, dan barang siapa yang kembali murtad, maka dia tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ayat ini terkait dengan berita wafatnya Rasulullah SAW. Ada sebagian sahabat yang merasa tidak percaya. Loh, kok meninggal? Kaget. Maka Allah turunkan Nabi yang manusia. Dia akan mengalami apa yang dialami oleh makhluk Allah, yaitu meninggal dunia. Bahkan dia bisa terbunuh. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 20 Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelum kamu, melainkan sungguh-sungguh mereka memakan makanan dan berjalan di pasar. Demikian pula di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, surat Ar-Ra'd ayat 38. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami jadikan mereka mempunyai istri dan keturunan. Surat Al-Ma'idah 75. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Al-Masih putra Maryam itu tidak lain dari seorang rasul yang sebelumnya telah berlalu rasul, dan ibunya adalah wanita yang amat jujur. Mereka berdua biasa makan makanan. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam bukanlah Tuhan, dan barang siapa yang meyakini Isa adalah Tuhan, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang dirinya, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqad wa atazawwajun nisa. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku salat dan tidur, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, membenci ajaranku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi para nabi dan para rasul, mereka adalah manusia-manusia yang mengalami apa yang dialami oleh manusia-manusia. Maka kita perlu bertanya-tanya kepada, atau kita perlu mempertanyakan berita-berita yang beredar, si fulan itu tidak pernah sakit umpamanya, dia dijaga oleh Allah,
Tidak pernah seumur hidupnya sakit. Si fulan bisa terbang. Si fulan salat maghrib di Al-Irsyad, isyaknya di Mekah. Ini film India apa iki? Hati-hati ikhwani fillah. Agama ini, apalagi yang gaib, wajib berdasarkan wahyu. Hati-hati dengan jualan-jualan seperti itu. Maka diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, jika Anda melihat orang berjalan di atas, mendengar orang berjalan di atas air, la tusaddiq, jangan percaya langsung dia wali Allah. La, belum tentu. Bisa jadi dia wali syaitan. Yakni para nabi saja, kadang-kadang kita mendengar cerita-cerita yang melampaui kehebatannya dari para nabi dan para rasul. Ya. Kalau cerita fiktif oke lah, Gatot Kaca, ya, tulang apa itu? Ya, oke, fiktif, tidak ada wujudnya. Tapi kemudian ini, ya, dia wali, bisa sana, bisa sana. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka orang kalau memahami betul karakteristik para nabi dan para rasul, dan mereka itu pemimpinnya para wali, pemimpinnya para aulia, para nabi dan para rasul, ya, maka kita harus kritis. Jangan sampai kita dibohongin dengan cerita-cerita seperti itu. Kebenarannya kita tidak tahu. Yang penting adalah imani apa-apa yang diturunkan dari langit, imani. Itu saja yang diimani, Pak. Cerita-cerita gaib yang tidak ada sandaran wahyunya, maka jangan pernah mengimani. Ada sandaran wahyunya, na'am. Apalagi di zaman sekarang orang yang banyak berdusta. Ini zaman orang banyak berdusta. Jadi hati-hati terkait dengan hal-hal yang luar biasa. Ikhwani fillah, ahlu sunnah meyakini bahwa ada yang namanya karamah. Ahlu sunnah meyakini itu. Karamah itu hal-hal yang luar biasa. Namun ingat, hal-hal yang luar biasa itu diberikan kepada orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, karamah itu sifatnya biasanya datangnya tiba-tiba. Bukan sesuatu yang terus melekat pada orang tersebut, Pak. Seperti Sayyidina Umar pernah memberikan instruksi kepada pasukannya, beliau berada di Madinah, pasukannya di luar kota. Beliau memberikan instruksinya terdengar sampai ke telinga para prajurit. Itu karamah. Tapi apakah kemudian Umar bin Khattab setiap kali ngasih instruksi dari jarak jauh? Enggak, sekali itu. Enggak terus-terusan. Ada salafus saleh yang ketika dia berlari dikejar, Pak, tiba-tiba dia bisa melompat di tempat yang sangat tinggi. Karamah, bisa jadi. Tapi tidak terus-terusan. Ya, ada tempat tinggi lompat. Itu biasanya karamah bersifat insidental, Pak. Datangnya tiba-tiba biasanya. Jadi bukan mengingkari karamah, tapi justru mempertanyakan orang-orang yang jualan karamah. Karena saya terus terang melihat banyak hal melalui medsos ini, kadang-kadang geleng-geleng kepala kita, ya Allah. Ya, wes cerita sing aneh-aneh. Lah buat apa? Cerita-cerita seperti itu apa manfaatnya dalam soal keimanan masyarakat? Justru ceritakan para nabi dan para rasul, bukan Fulan bin Allan. Kemudian kita juga harus mengimani bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun karakteristik ketuhanan. Wa nu'min annahum la yamlikuna syai'an min khasa'isil uluhiyah fala yatasarrafuna fil kaun. Jadi mereka tidak dapat mengendalikan alam semesta.
Karena yang mengendalikan alam semesta hanya Allah. Itu yang kita baca setiap solat. Rabbul Alamin. Rabb itu pengendali, pemilik, penguasa. Siapa? Allah. Para nabi tidak mampu. Mereka adalah makhluk. Mereka bukan khaliq. Mereka yang dikendalikan, bukan mengendalikan. Kalau para nabi tidak mampu, apalagi selain nabi? Apalagi selain Rasul. Wala yamlikuna an-naf'a awid darar. Mereka tidak punya kemampuan memberi manfaat atau memberi bahaya. Menolak bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tentunya tidak dapat mempengaruhi kehendak Allah. Dan mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib selain dari yang Allah informasikan kepada mereka. Jadi mereka tidak mengetahui yang gaib kecuali informasi yang Allah berikan kepada mereka. Artinya mereka tidak mengetahui semua ilmu gaib. Mad dalil? Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Al-A'raf ayat 188. Katakanlah, aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan seandainya aku mengetahui hal gaib, maka tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan tertimpa bahaya. Aku tidak lain, hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Allah adalah Tuhan yang mengetahui hal yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridainya. Alimul ghaib siapa? Allah. Kalau kita mengatakan umpamanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui seluruh hal gaib, berarti kita mengangkat derajatnya sampai pada derajat Tuhan. Dan itulah yang diingatkan, diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam wa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan memuji siapa? Isa bin Maryam. Apa bentuk berlebih-lebihannya mereka? Mereka memberikan sifat-sifat Tuhan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi memperingatkan jangan berperilaku seperti mereka. Memuji Rasulullah SAW merupakan perbuatan yang mulia. Beliau layak dipuji, beliau layak dimuliakan. Namun ingat, pujian-pujian tersebut tidak boleh melampaui batas kemanusiaan beliau. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau khawatir umatnya melakukan apa-apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, di mana mereka menyanjung memuji kebablasan sehingga memberikan sifat-sifat Tuhan kepada para nabi dan para rasul. Allah hanya memberikan keistimewaan kepada mereka dengan
dengan persiapan akhlak yang membuat mereka layak untuk menerima wahyu dan siap memikul beban-beban risalah agar menjadi teladan bagi manusia, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Maka kita wajib mengimani bahwa para rasul adalah terpelihara dari cacat apapun yang mengurangi agama dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin mereka melakukan sesuatu yang itu berakibat berkurangnya martabat mereka atau berkurangnya sisi kenabian mereka. La. Seperti apa? Melakukan dosa. Tidak mungkin. Para rasul dan para nabi. Maka kita wajib mengimani bahwa para Rasulullah adalah terpilih dari cacat apapun yang mengurangi agama dan ketaatan mereka kepada Allah, atau mengurangi kemampuan mereka dalam menyampaikan risalah yang mereka emban. Tidak mungkin mereka memiliki cacat yang mengurangi kemampuan mereka dalam menyampaikan risalah yang mereka emban. Kenapa? Karena tugas utama mereka adalah menyampaikan risalah Allah, dan semua Rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW, telah menyempurnakan risalah, telah menyempurnakan amanah yang Allah embankan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 89-90, Ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri kitab, hukum dan kenabian. Fa yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi. Maka sesungguhnya jika orang-orang Quraisy itu mengingkari ketiga hal tadi, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Merekalah orang-orang yang merekalah yakni para nabi dan para rasul, orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan dalam diri mereka sifat amanah, jujur, cerdas, menyampaikan, dan akhlak lainnya yang harus ada untuk dapat memikul risalah Allah yang Allah embankan kepada mereka. Maka tidak mungkin para nabi dan para rasul tidak jujur. Tidak mungkin di antara mereka ada yang tidak amanah. Itu tidak mungkin, mustahil. Kejujuran, amanah, bahkan kecerdasan, sifat menyampaikan, itu pasti ada pada diri semua Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana di dalam surat Maryam ayat 54, Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya dia, yakni Ismail alaihi salatu wassalam, seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Kemudian tentang Nabi Ibrahim, Allah Azza wa Jalla berfirman, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat jujur dan beliau adalah seorang nabi. Artinya apa? Semua rasul pasti memiliki kejujuran. Karena itu salah satu syarat mutlak sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian kita wajib mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla memperkuat mereka dengan mukjizat yang mencengangkan dan tanda-tanda kenabian yang nyata yang menunjukkan kebenaran kenabian mereka. Mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan yang Allah berlakukan di tangan para rasul dan nabinya, yang merupakan tantangan bagi manusia. Kita mengimani segala mukjizat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quran
Mukjizatnya seperti mukjizat Allah bercerita tentang mukjizatnya siapa? Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam menyembuhkan penyakit, dapat mengetahui apa yang dimakan oleh masyarakat di rumahnya. Mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, tongkat berubah menjadi ular. Mukjizatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran sendiri. Termasuk beberapa perjalanan hidup beliau memperlihatkan bagaimana beliau diberi mukjizat. Beliau pernah membelah qamar, membelah bulan, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan dibuktikan oleh para peneliti bahwa qamar, bulan itu pernah terbelah. Dan beberapa mukjizat disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak disebutkan, tidak boleh kita imani. Karena kaedah dalam mengimani yang gaib, mengimani apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Kemudian keistimewaan seperti yang disebutkan di atas adalah sama keberadaannya pada para nabi dan rasul, yakni semua nabi memiliki beberapa keistimewaan yang sama, di antara kejujuran, amanah dan seterusnya. Namun di samping itu kita juga mengimani bahwa Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kita semua, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, apapun niatnya, maka hendaknya dia menempatkan, dia memesan tempatnya di dalam api neraka. Ini ancaman yang berat bagi mereka-mereka yang mengucapkan hadis atau menisbahkan hadis kepada Nabi padahal Nabi tidak pernah mengucapkan itu. Cukuplah kita dengan hadis-hadis yang sahih terkait dengan kemuliaan, keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum, Asy-Syaikh memberi penjelasan khusus terkait dengan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk pembahasan yang penting. Bagaimana cara kita mengimani, atau bagaimana bukti, atau apa bukti keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita wajib mengimani bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Nabi Allah, utusan Allah, hambanya Allah dan pilihannya Allah. Lam ya'bud sanaman wa lam yusyrik billahi tarfata 'aini qat. Beliau tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah sedikit pun menyekutukan Allah. Walam yartakib saghiratan wala kabiratan qat, dan beliau tidak pernah melakukan dosa kecil apalagi dosa besar. Itu harus kita yakini. Muhammad bin Abdullah, nabi, utusan, hamba dan pilihannya. Hambanya Allah, bukan Tuhan, tapi pilihannya Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling mulia. Kemudian wa nu'min annahu khatamul anbiya. Kita wajib mengimani bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelahnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah Azza wa Jalla berfirman, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka ulama sepakat, ulama ahli sunnah sepakat bahwa siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan Islam. Dia bukan orang Islam. Seluruh ulama sepakat. Dan itu termasuk prinsip dasar dalam keimanan, meyakini bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, penutup para nabi. Maka Majelis Ulama Indonesia jelas menegaskan, menfatwakan kufurnya kelompok Ahmadiyah yang menyatakan bahwa ada nabi atau pemimpinnya adalah nabi. Mereka kufur. Terserah, di negara kita mereka diberi tempat negara demokrasi, terserah. Tapi kita katakan bahwa siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dia bukan orang Islam.
Itu merupakan ijma', kesepakatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mathali wa mathalu anbiya kamathali rajulin bana bunyanan." Perumpamaan antaraku dengan para nabi adalah bagian seseorang yang membangun satu bangunan. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Dia membuat bangunan itu baik dan indah. فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. Hanya saja tersisa satu tempat yang belum dipasang batu bata di salah satu pojoknya, sehingga orang yang melihat mengatakan, mengapa tempat batu bata yang satu ini tidak diisi? Rasulullah SAW mengatakan, akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Nabi SAW juga bersabda, Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad. Itu nama Nabi Muhammad SAW. Ya, nama beliau Muhammad, nama beliau juga Ahmad. Dan Ahmad ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, PR ya, minggu depan. Surat apa itu yang menyebut nama Ahmad? Nah? Oh, nah. Berarti tidak jadi PR. Kemudian, wa'adal mahi. Aku adalah penghapus. Penghapus kekufuran maksudnya. Al-mahi. Alladhi yumha bihi al-kufur. Yang mana kekufuran dihapuskan dengan kedatanganku. Wa anal hashir. Dan akulah penghimpun. Alladhi yuhsyarun nas ala akibih. Di mana manusia akan dihimpun di belakangku. Wa anal aqib, dan aku adalah nabi yang terakhir. Wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Al aqib adalah nabi yang terakhir yang tidak ada setelahnya seorang nabi. Ya. Maka seorang muslim tidak sah keimanan kepada Nabi Muhammad SAW sampai dia meyakini bahwa beliau adalah penutup para nabi. Dan syariatnya merupakan penutup syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. InsyaAllah kita lanjutkan tentang keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti-bukti keimanan kita kepada beliau? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.